Anda kembali lagi dalam Green Economic Forum dengan tema akselerasi penerapan ekonomi hijau bersama saya, Anneke Wijaya. Dan kita akan kembali melanjutkan dialog bersama dengan narasumber-narasumber yang luar biasa yang masih bertahan sampai saat ini, yaitu ada Bapak Endung Trihartaka, Direktur Perencanaan dan Pengembangan Perhutani. Lalu ada Mr. Lee Kang Hyun, selaku Chief Operating Officer Hyundai Motor Asia Pacific dan juga Direktur PT Ajinomoto Indonesia, Yudo Kusbandrio. Kali ini saya akan ke Pak Yudo terlebih dahulu. Pak Yudo, bagaimana perusahaan swasta seperti Ajinomoto menilai target pemerintah dalam pengurangan emisi karbon? Apakah cukup realistis dengan kondisi dinamika global saat ini? Ya, tentu saja mungkin penilaian kami tidak begitu tepat, tetapi dari sisi industri seperti kami tentu kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah dengan memperhatikan kondisi global kami ikuti dengan seksama. Terkait dengan green economy, saya kira pemerintah sudah sangat gencar untuk bisa merealisasikan green economy di Indonesia. Mungkin memang timingnya agak belakangan ini, tetapi saya kira dengan percepatan kebijakan yang telah diambil, kemudian sosialisasi ke masyarakat, juga kolaborasi dengan industri seperti kami ini, apa yang dilakukan pemerintah sudah pada kondisi yang sesuai. Dan tentu saja dari industri kami juga mengharapkan adanya beberapa kebijakan yang bisa mendorong industri untuk lebih masuk ke beberapa utilisasi dari kebutuhan energi, misalnya dalam hal misalnya sekarang yang ada kan carbon tax, tapi mungkin ke depan bisa dipertimbangkan untuk seperti insentif karbon, jadi seperti hal-hal yang akan memacu industri untuk lebih masuk ke industri hijau dengan menggunakan energi terbarukan. Kira-kira itu dari kami, Mas. Baik, insentif seperti apa yang diharapkan dari Ajinomoto? Maaf, tadi terputus. Baik, Pak Yudo, insentif seperti apa yang mungkin diharapkan dari industri seperti Ajinomoto? Nah, misalnya ya kita bisa melihat yang dijalankan di beberapa negara. Misalnya kalau kita bisa menekan pemakaian atau pelepasan CO2 menggunakan teknologi, menggunakan rekayasa teknologi maupun menggunakan utilisasi manajemen, mungkin di sana perlu suatu insentif atas jeripaya tadi, karena ketika kita menggunakan teknologi dan rekayasa teknologi, tentu saja itu ada investasi yang masuk. Mungkin pola-pola seperti itu bisa dikembangkan. Terima kasih. Bagaimana dengan penundaan carbon tax oleh pemerintah? Harusnya di 1 Juli mendatang tapi akhirnya ditunda. Apakah kalau menurut Ajinomoto sendiri sudah tepat? Ya, dari sisi pemerintah mungkin melihat beberapa hambatan atau kendala. Dari sisi kami tentu saja merasa itu suatu kesempatan untuk bisa melakukan review lagi terhadap kondisi di kami. Itu, Pak. Baik, tapi apabila nantinya akan diimplementasikan, apakah sudah siap? Insya Allah siap. Ya tentu saja agak perlu persiapan ya dalam hal misalnya pembuktian. Ini karena pajak soalnya ya, itu perlu persiapan-persiapan yang tentu saja juga kami memerlukan lebih banyak petunjuk teknis dari pemerintah. Kira-kira demikian dari kami, Mas. Baik, berikutnya kita beralih lagi ke Mr. Lee. Mr. Lee, kalau dari Hyundai sendiri bagaimana menilai target pengurangan emisi karbon oleh pemerintah? Apakah cukup realistis? Mohon maaf, Mr. Lee, kami belum bisa mendengar suara Anda. Minta maaf ya. Ya, setahu saya pemerintah benar-benar usahakan mengurangi emisi karbon dan ada kebijakan bermacam-macam juga, sepertinya mengikuti perjanjian Paris. Dari industri kami memang
eh, mendukung kebijakan pemerintah dan juga membantu kebijakan pemerintah biar memang pemerintah dan swasta bagaimanapun juga bisa ada yang kesepakatan dan tujuannya memang pengurangan emisi karbon. Jadi walaupun mungkin dibandingkan sama negara Eropa masih kondisinya sedikit beda, tapi tetap saya optimis pemerintah bisa membimbing dengan masa depan sesuai mungkin sesuai kemauan dunia. Ya, jadi Indonesia pasti akan mengikuti dan juga menjalankan dengan baik. Baik, insentif apa yang diharapkan dari industri otomotif dari pemerintah Indonesia? Indonesia sebenarnya dalam beberapa tahun yang lewat tidak begitu memfokuskan mengenai mobil listrik. Tapi dari 2-3 tahun yang lalu sudah bisa mengalihkan kebijakan dari mobil gasolin dan juga mobil hybrid terus langsung ke mobil listrik. Keputusan itu memang benar-benar yang jalan yang terbaik dan Indonesia juga bisa jadi sebagai utama di bidang industri mobil listrik di Asia karena ada memang nikel di Indonesia itu terbesar di dunia dan banyak pengusaha yang mau membuat baterai juga mereka mulai investasi di Indonesia. Jadi kita jangan menghilangkan momentum ini. Jadi kita memang bisa usahakan keras biar mungkin dari hulu ke hilir semua industri mobil listrik itu memang dibangunkan di Indonesia. Jadi biar memang Indonesia bisa jadi sebagai utuh di dalam Asia mengenai mobil listrik. Jadi kebijakan dari pemerintah memang ada dari tadi saya sudah ungkapkan ganjil genap sampai mungkin penghapusan PPNBM segala macam itu kebijakan ada. Jadi tetap kebijakan-kebijakan itu biar memang mendorong industri mobil listrik dan paling pentingnya bagaimana itu size marketnya memang bisa lebih besar secepatnya. Berarti tadi saya sudah ungkapkan harga mobil sangat tinggi, tapi tetap kita memang arahnya ke sana. Jadi pemerintah kalau bisa mungkin menggunakan kendaraan dinas juga dengan mobil listrik dulu. Jadi memang itu size marketnya bisa diutarakan, dibimbing oleh pemerintah. Jadi size-nya memang sudah cukup besar, berarti investor juga datang lagi dan harga mobil juga bisa diturunkan. Berarti mungkin konsumer bisa mereka memanfaatkan mobil listrik secepatnya. Jadi tolong memang dipertimbangkan hal yang tadi saya sebutkan itu biar memang industri mobil listrik biar bisa berkembang secepatnya. Baik, kendaraan dinas menggunakan mobil listrik ya, luar biasa sekali. Kita akan beralih ke Pak Endung. Pak Endung, kalau dari BUMN seperti Perhutani menilai target pemerintah untuk pengurangan emisi karbon ini seperti apa? Apakah menjadi sebuah tantangan atau menjadi sebuah tekanan? Kalau bagi kami Perhutani, karena kami ini BUMN bidang kehutanan, sangat menyambut baik kebijakan pemerintah ini gitu. Dengan adanya target NDC 30%, kemudian dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerapkan volume netting gitu ya. Kami mulai mencoba menghitung dengan baseline tahun 2019, ini kita coba menghitung antara emisi yang dikeluarkan dalam proses bisnis kami
dan juga serapan karbon atau CO2 ekuivalen yang bisa kami serap dalam proses bisnis kami gitu. Nah, dari baseline tahun 2019 untuk perhutani ini ternyata dalam proses bisnis kami ini mengeluarkan emisi sekitar 1,025 juta ton per tahun. Nah, sementara serapan CO2 ekuivalen ini sebesar 4,6 juta ton. Artinya apa? Artinya serapan CO2 lebih banyak daripada emisi yang kita keluarkan. Jadi kami punya stok CO2 yang cukup banyak gitu. Nah, ini harapannya otomatis untuk volumetric sudah bisa kami lewati gitu. Jadi tidak menjadi beban, justru sudah kita selesaikan, kira-kira seperti itu. Belum sampai 2030. Nah, cuman dengan kelebihan serapan CO2 ini, harapan kami ini bisa segera diterbitkan regulasi sehingga kami bisa memperdagangkan CO2 kami gitu. Dan ini memang sedang dalam proses dan regulasinya memang belum terbit. Tadi disampaikan oleh Pak Wamen, untuk regulasi itu masih dalam proses gitu. Meskipun demikian kami sudah mencoba, Bu Anneke, kami mencoba untuk bekerja sama dengan Pertamina sebagai BUMN yang mengeluarkan emisi cukup banyak gitu. Barangkali nanti bisa meng-off-take serapan karbon yang ada di kami gitu. Jadi saya kira ini sangat realistis kebijakan pemerintah dan insya Allah kami mampu untuk melaksanakan dan mengeksekusi apa yang menjadi kebijakan pemerintah terhadap penurunan emisi. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Baik, selain dari regulasi yang tadi Anda sampaikan, Pak Andung, mungkin ada dukungan lain yang juga diharapkan dari pemerintah untuk perhutani? Dukungan yang pertama selain regulasi, tentunya yang tadi mengenai hutan tanaman energi, kami ketika memproduksi wood pellet ataupun soda sebagai pengganti fosil batubara, barangkali kami bisa mengharapkan ada insentif gitu, apakah pengurangan pajak atau apa sehingga gairah untuk memproduksi biomas sebagai pengganti batubara yang selama ini kita kenal memberikan emisi yang cukup tinggi ini bisa diberikan gitu. Baik, untuk pemasaran sendiri apakah masih membutuhkan bantuan dari pemerintah juga? Kalau pemasaran saya kira karena demand-nya cukup tinggi, jadi dari BUMN yang ada antar BUMN saja mungkin kami tidak akan mampu untuk mencukupi. Tadi kami sampaikan PLN saja butuh sekitar 3 juta ton. Sementara kami di roadmap kami tahun 2024 itu baru bisa mencapai hanya 400.000 ton. Jadi memang cukup jauh gap-nya.